Shalom, dalam nama Tuhan yang hidup, kita akan beribadah di RTP Tahti Polda Sumatera Utara ini seperti rutinitas setiap Minggu dan Kamis. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan nyanyi sungguh-sungguh. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Saudaraku, Raja Daud selalu menunjukkan bahwa roh Tuhan ada pada dia. Nanti saudara baca di Mazmur. Dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Di situ nampak dia bagaimana penuh dengan roh Tuhan. Seseorang yang penuh dengan roh Tuhan tidak letoy. Sampai-sampai dia mengalahkan Goliat, tahu nggak? Karena engkau Goliat telah menghina Tuhanku, maka sekarang ini nyawamu diberikan ke tanganku. Bayangkan, Goliat begitu besar, panglima perang orang Palestina, sudah bolak-balik ilmu perang didapatkannya. Sedangkan Daud adalah gembala sapi, gembala ternak. Di tangannya hanyalah cambuk-cambuk dan ketapel. Sedangkan Goliat selalu benda-benda tajam dan sebagainya. Tetapi satu kalimat yang keluar dari Goliat, apa dikatakan? Anjingkah aku maka engkau membawa aku cambuk? Hai anak kecil. Dihinanya Daud. Tetapi karena Daud tahu dia dalam nama Tuhan, berarti Tuhannya dihina. Amin. Bukan hanya Daud dihina Goliat, tetapi Tuhannya yang membawa dia maju dalam peperangan dihina. Makanya sekali lagi saya katakan, karena engkau sudah menghina Tuhanku, Tuhan orang Israel, Tuhan yang hidup, Tuhan yang eka, Tuhan yang satu, maka sekarang ini nyawamu akan diberikan kepadaku. Bayangkan, belum terjadi peperangan sudah dikatakan, sekarang ini juga akan diberikan nyawamu ke tanganku. Saya mau tahu, sanggupkah saudara beriman seperti dia? Orang Kristen, janganlah beragama, tetapi betul-betul punya pribadi seperti dia. Sebelum dia dapat karunia daripada Tuhan, sebelum terjadi apa-apa dari kehidupannya sehari-hari, dia sudah beriman, aku akan berhasil, aku akan menang, aku akan bisa lolos, aku akan tidak pernah sakit, aku tidak akan pernah letoy. Inilah iman di mana orang percaya kepada pimpinan Tuhan. Amin. 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 Tepuk tangan dulu buat dia. Bukan untuk saya. Saya melihat yang tadinya saudara letoy, sekarang sudah dipenuhi. Mulai dia menyukakan hatimu. Ingat, tak satu ibadah di dunia ini pun tanpa restu daripada dia, tanpa anugerah daripada dia, tanpa berkenan daripada dia, ibadah itu sia-sia. Maka daripada itu banyak ibadah yang letoy, hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan saja. Ya, kebiasaan. Ya, setiap ibadah ya begitu, setiap ibadah begitu. Tetapi tidak merasakan bagaimana Tuhan memimpin rohnya pada saat itu. Tapi kalau saudara sekarang ini dipimpin oleh roh Tuhan, pasti saudara bertenaga, bersemangat, ya, tidak memikirkan apa hukumanmu, tidak memikirkan siapa saudaramu, tidak memikirkan saudara dipermalukan. Tetapi saat ini saudara betul-betul berhadapan dengan Dia yang Maha Kuasa, El Shaddai, Dia yang Maha Perkasa, El Gibor,
Dia yang maha tinggi, El Elyon, dan Dia yang maha hadir. Yang hadir di hatimu, El Sama, dan Dia menyembuhkan segala penyakitmu, El Ropeka. Itulah istilah-istilah sampai sekarang, istilah orang Israel untuk mengatakan Dia pencipta langit dan bumi itu. Berkuasa atas saudaramu, berkuasa atas segala ibadah-ibadah, berkuasa atas segala pekerjaan manusia sampai sekarang. Karena apa? Saya mau katakan kepadamu, Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari. Setiap Ia mencipta apa? Katakan, semuanya baik dalam pandangan Tuhan. Tidak ada yang tidak baik. Karena itu saudaraku, ini buktinya. Ini tato-tato tidak diciptakan oleh Tuhan kepadamu. Ya, apa yang sudah engkau melakukan salah kepada Tuhan, engkau bisa diampuni. Kalau kau minta ampun, jangan ulangi lagi. Tuhan sudah menciptakan manusia itu sedemikian rupa. Kalau hidupmu pesek, ya peseklah. Kalau engkau laki-laki, ya laki-lakilah. Jangan sampai titikmu kau ganti dengan alat kelamin wanita. Jangan buah dadamu engkau suntik menjadi buah dada wanita. Jangan sifatmu laki-laki kau ganti dengan sifat wanita. Inilah yang paling dibenci Tuhan, dan mempertuhankan ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain. Ya, sebagaimana besar pun ibadahmu, kalau engkau mempertuhankan Tuhan yang lain selain dari Tuhan yang satu, engkau tidak akan bakal damai sejahtera di dunia ini. Engkau tidak akan dapat mendiami rumah yang sudah disiapkan oleh Yesus Kristus di sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat. Untuk inilah aku sediakan kepadamu, agar di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kata Dia sebelum Dia naik ke sorga. Kemarin tanggal 26, dunia merayakan hari kenaikannya. Dan tidak satu pun orang yang dalam penjara kemarin di Samosir, di Tanah Karo, bisa menjawab dengan benar. Saya mau tahu apa jawabanmu. Siapakah yang naik ke sorga yang dirayakan tanggal 26? Yesus sebagai manusia kah, atau Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Siapakah? Tuhan pencipta langit telah naik ke sorga kah? Telah naik ke sorga. Betul? 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 Itulah yang saya bilang salah. Tuhan pencipta langit dan bumi, penciptamu dan penciptaku dan segala sesuatu yang ada tidak perlu naik ke sorga. Karena sorga dan bumi adalah kepunyaannya. Buat apa dia naik ke sorga? Ditunjukkan. Disinilah saudara disebut hanya Kristen, tapi tidak mengerti Yesus yang naik ke sorga setelah Dia bangkit dari kematian adalah sebagai raja di atas segala raja. Adalah manusia yang sudah berkenan kepadanya. Yesus adalah manusia biasa sepertimu, sekalipun sebelum Dia lahir dikatakan sama Maria, apa dikatakannya? Jangan takut, bayi yang dalam kandunganmu itu adalah dari Rohku, dari Roh Kudus. Jangan takut. Bahkan kepada si Yusuf, jangan tinggalkan Maria itu, karena yang di dalam kandungan daripada Maria itu, aku pencipta langit dan bumi, Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria, dan dia lahir sebagai manusia biasa. Karena itu saudaraku, jangan hilang fokus. Jangan hanya saudara beragama Kristen tapi tidak mengerti apa arti Kristen, tapi tidak mengenal Tuhanmu. Bagaimana saudara taat kepada Tuhanmu, saudara tidak kenal? Dan pertanyaan kedua, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanmu sekarang ini berapa hari mati? Berapa hari mati? Tolong yang cepat, ini interaktif. 3 hari. 3 hari. Betul? Berapa hari? Pernah mati. Oh, ini lain bedanya. 3 hari berarti tidak pernah mati. Ini? Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Lebih bagus bilang tidak tahu. Tapi jangan pernah takut menjawab, katakan salah. Tapi Tuhan senang saudara merespon firman-Nya yang sudah sampai kepadamu. Jawab saja. Kalau memang salah, tidak mengapa. Dan saya mengatakan kepadamu,
banyak dunia memperolok-olok agama Kristen yang Tuhannya mati. Maka itu saya mau katakan, Tuhanmu tidak pernah mati. Tuhan pencipta langit tidak pernah mati. Yang mati siapa? Jasadnya. Jasad berupa manusia. Ya ini, Yesus sebagai manusia. Juru selamatmu pencipta langit dan bumi atau manusia atau setan? Mesias atau ya Mesias, Isa Al-Masih. Al-Masihmu Tuhan. Kalau orang Israel mengatakan Ruah. Yesus Hamasiah juru selamat. Juru selamatmu Tuhan atau manusia? Cepat. Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Semua mengatakan demikian. Amin. Amin. Ini manusia. Siapa? Yesus. Ini dia. Tuhan memberkatimu. Ya, aku memberkatimu dalam nama Yesus. Juru selamat itu manusia. Tidak perlu Tuhan pencipta langit dan bumimu sebagai juru selamatmu. Manusia biasa yang mati buat dirimu. Makanya Tuhan berkenan kepada dia untuk menjadi juru selamat. Yang menghakimi orang ke sorga dan ke neraka. Siapa? Iblis, manusia atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Manusia. Manusia sanggupkah manusia? Ayo interaktif. Yang cepat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa lagi? Bedakan Tuhan Yesus dengan Yesus. Ya. Bedakan dia sebagai Al-Masih. Bedakan dia sebagai Hamasiah, juru selamat. Bedakan dia pencipta langit dan bumi. Karena dia adalah, sering saya katakan, yang Rahman dan yang Rahim. Yaitu berbeda. Saudara adalah manusia yang Rahman. Tetapi apabila roh Tuhan ada padamu, engkau penuh dengan rahmat Tuhan. Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padamu. Tatkala Daud mengalahkan Goliat, dia bukan sebagai manusia biasa yang berperang. Ya, yang berperang di situ siapa? Yang berperang siapa di situ? Tuhan pencipta langit dan bumi, makanya dia menang. Kalau Daud secara manusia tidak bakalan menang. Yang berperang mengalahkan Goliat siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara pernah dengar benteng Yeriko? Benteng Yeriko itu sangat gagah dan perkasa. Dan tidak satu pun bisa menjebol benteng itu. Dan di dalam benteng Yeriko itu adalah orang-orang Filistin yang begitu mahir berperang. Dan tidak akan satu kuasa manusia pun bisa mengalahkan itu. Tetapi akhirnya bisa runtuh, bisa jebol, bisa mati orang-orang di dalam. Kenapa? Orang Israel waktu itu mempergunakan kuasa Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kelilingilah benteng Yeriko itu. Setelah engkau kelilingi, pukullah segala apa yang bisa berbunyi, sehingga kaleng-kaleng, piring, apapun dibawa untuk memukul, dan kuali apapun itu yang bisa berbunyi. Dan pukullah agar mereka semuanya tercerai-berai. Dan akhirnya orang-orang dalam benteng itu bisa berperang satu sama lain. Berperang satu sama lain sesama mereka. Akhirnya bangsa Israel waktu itu dibenangkan dengan membodohkan, membutakan bangsa yang di dalam benteng Yeriko. Itu mau saya katakan. Ya, itu mau saya katakan bahwa Tuhan itu bisa nyata-nyata di dalam dirimu. Kalau engkau hanya rohmu sendiri bekerja di dunia ini, tidak akan pernah saudara mendapatkan kemenangan dan damai sejahtera. Saya tidak tahu Tuhannya Real Madrid berbeda dengan Tuhannya setan merah. Saya tidak katakan itu. Saya tidak katakan itu. Tetapi sebelum Real Madrid menang, Tuhan pencipta langit dan bumi, saya yakin dia sudah tahu siapa yang menang. Karena Tuhan itu hidup.
sampai sekarang dan tidak pernah mati, dan melihat segala yang terjadi di dunia ini. Saya tidak katakan bahwa ya ini adalah matematik dari saya, tapi roh saya mengatakan kemarin itu Real Madrid pasti menang. Ternyata menang, luar biasa. Dan banyak petaruh-petaruh saya yakin akan kalah dengan menangnya Real Madrid. Jadi saya mau katakan kepadamu saudaraku, pakailah roh Tuhan dalam dirimu agar saudara bisa hidup dengan berkekuatan, tidak loyo, dan tidak hilang akal seperti orang-orang di benteng Yeriko. Saudara punya perencanaan yang baik ke depan. Percayalah, roh Tuhan itu tahu kepada siapa datang, bukan saudara datang kepada dia. Manusia tidak sanggup menghampiri dia, rohmu tidak akan sanggup menghampiri dia, tetapi roh Tuhan sanggup menghampirimu jika engkau mau. Tapi ingat, sebelum roh Tuhan datang padamu, saudara harus hidup dalam kesucian, kekudusan, El Kados, karena Tuhan itu Maha Kudus. Saudara harus kudus, ya, harus kudus, karena Dia tidak mau datang kepada orang-orang yang masih berlumuran dengan dosa. Artinya apa? Bukan Tuhan tidak mau mengampuni, jangan salah. Dia tetap mengetuk pintu hatimu. Dia tetap datang kepadamu. Karena dari semula, saya mau katakan dengan tegas, apa rahasia Alkitab? Dari semula Tuhan datang ke dunia ini karena saudara dan saya, dunia sudah jatuh di dalam dosa. Karena dosa upahnya maut. Makanya dalam penciptaan pertama, aku memandang segala ciptaanku baik, termasuk manusia. Baiknya dilihat kita manusia ini. Tapi kita apa? Melakukan dosa. Selanjutnya saya mau katakan, saudara jatuh di dalam dosa karena siapa? Karena siapa saudara jatuh di dalam dosa? Iblis. Ada jawaban lain? Karena siapa? Karena diri sendiri. Diri sendiri dirubah jawabannya? Oh, dirubah. Tuhan senang. Bagaimana tidak mau coba-coba menjawab? Sampai saudara masuk dalam hotel Prodio ini, hotel gratis ini, makan dikasih, minum dikasih, kencing gratis. Itu ulah siapa itu? Ulah siapa? Saya sendiri. Tolong jawab saya. Saya sendiri. Jadi kenapa manusia terkadang mengatakan iblis? Manusia terkadang selalu mengkambing hitamkan. Ini bolak-balik khotbah saya kemana-mana, ini khotbah saya tidak berubah. Makanya terkadang orang bosan membuka YouTube saya. Ya, tidak perlu saya berteologi tinggi-tinggi di sini, tapi saya mau menyadarkan saudara. Saudara jatuh di dalam dosa karena siapa? Siapa Tuhanmu, siapa dirimu? Siapa setan-setan, siapa tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang? Itu yang mau saya sampaikan. Siapa yang di jagat raya ini semuanya? Dan kemana semua ini? Ini yang perlu saudara ketahui beragama. Beragama bukan berarti saudara mengikuti ritual-ritual seperti ini setiap Kamis dan Minggu, tidak. Sekalipun saudara beribadah betul-betul dipimpin oleh roh Tuhan, dan saudara menerima Dia datang kepadamu, pada saat itu disitulah ibadahmu yang benar. Amin. Amin. Tidak perlu saudara sampai mati beribadah sebetulnya. Kalau hanya ibadahmu hanya ritual-ritual seperti itu, kebiasaan-kebiasaan, di mata Tuhan tidak ada artinya itu. Tapi ibadahmu yang sesungguhnya adalah setiap kali saudara harus mengerti siapa yang engkau sembah. Siapa sesungguhnya yang engkau sembah, kamu puji, kamu muliakan. Dan siapa juru selamat. Kalau manusia tidak tahu siapa juru selamatnya, sampai mati dia tidak perlu beribadah. Amin. Tepuk tangan dulu sama juru selamat. Jadi dengan tegas saya ulangi sekali lagi, juru selamat manusia bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi manusia yang sudah mengalahkan cobaan dan godaan di dunia ini. Manusia yang sudah dibangkitkan dari kematiannya. Saudaraku, Yesus bangkit dari kematian oleh karena dirinya sendiri kah?
Dirinya sendirikah membangkitkan dirinya? Mungkin karena dia orang saleh dan tidak bercacat? Tidak? Hah? Bukan mati, dibangkitkan dari kematian, bukan mati. Dia dibangkitkan dari kematian atas kuasa Yesus yang sudah menang oleh godaan dan cobaankah? Ya. Di sini iya, ada mengatakan lain. Karena dia tidak jatuh di dalam dosa, maka dia membangkitkan dirinya sendiri. Benarkah? Benar. Jadi karena Tuhan siapa? Tuhan pencipta langit. Dan ini yang saya mau lihat. Jangan gagal fokus. Dan dia sendirilah pencipta langit dan bumi, memberikan bintang segala bintang di pundaknya, menjadi raja segala raja. Bukan dirinya sendiri, yaitu Yesus sebagai manusia. Bapa di sorga Bapanya, sekalipun dari semula dia adalah yang Rahman dan yang Rahim, manusia dan Tuhan pencipta langit dan bumi. Namun dalam keperkasaannya, dalam kemenangannya sebagai manusia, sudah diberikan di pundaknya raja di atas segala raja dan hakim di atas segala hakim. Dan inilah yang nanti menghakimu, saudaraku, dunia untuk boleh bebas dalam segala nafsu yang karamuka. Dia sendiri memampukanmu untuk tidak melakukan dosa. Amin. Amin. Ya. Saudara nanti baca di dalam Matius 28 ya, ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, ini setelah dia bangkit dari kematian. Makanya kuasa sorga dan bumi sudah dimilikinya. Dan daripada itu jangan pernah ragu lagi bahwa juru selamatmu adalah manusia yang sudah teruji dan telah memenangkan ya kerajaan maut, dan tidak ada lagi maut berkenan kepada dia. Amin. 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 Karena itu saudaraku, berglorialah. Berglori artinya bersukacitalah bahwa Tuhanmu jadi juru selamatmu yang hidup. Dan tidak akan mau Tuhan pencipta langit dan bumi lagi engkau panggil sebagai juru selamatmu. Karena sudah diberikan kuasa itu kepada dia. Dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus, bukan sebagai Bapa di sorga, diberikan kepadamu orang yang tinggal di dalam dia. Perhatikan ini, jangan sampai lupa ini kalimat ini. Kuasa yang sudah diterima oleh Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, sebagai manusia yang sudah mengalahkan maut, diberikan juga kuasa itu kepada setiap orang yang tinggal di dalam dia sampai mati, kepada setiap orang yang melakukan titah-titahnya, dan bersama-sama dia nanti menghakimi dunia ini. Dan saudara juga dilayakkan menghakimi, sekalipun malaikat-malaikat bisa saja melakukan dosa. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat dia. Begitu besar kasihnya kepadamu, begitu besar. Sekarang ini dunia mengatakan engkau adalah sampah-sampah. Amin. Amin. Bisa terima? Bisa terima? Betul? Bahkan keluargamu betul? Maka itu sering saya katakan dalam khutbah saya. Sering kali orang-orang tua mengatakan, ngapain kau Daniel Pardede, capek-capek kau ke penjara. Bukankah mereka menerima hukumannya atas perilakunya? Iya betul, saya bilang. Betul? Secara duniawi mereka menerima hukumannya yang melanggar undang-undang atau KUHP. Betul. Tetapi secara surgawi mereka juga dapat menerima pengampunan. Amin. Amin. Dosa kepada manusia dan dosa kepada Tuhan sama-sama dapat menerima pengampunan. Sekarang saya mau tanya kepadamu, ya, saudara percaya tidak bahwa apapun dosamu memang dikatakan akan diampuni? Ya, jika engkau mengaku dosamu, dia tetap setia dan adil. Dia adalah Jikenu Mukadesu, Tuhan yang maha benar dan Tuhan maha adil. Apabila saudara adil kepada Tuhan, saudara jujur, apa kejujuranmu? Mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan kedua, mengampuni
dosamu oleh Tuhan setelah engkau mengakui dosa dan pelanggaran. Inilah khotbah-khotbah saya, selalu ke penjara dan tidak jauh daripada itu, bolak-balik saya katakan. Tetapi jika engkau mengeraskan hatimu, tidak sedikit pun kuasa Tuhan engkau dapatkan. Ya, kemarin di Samosir bolak-balik Kapolres menantang seorang laki-laki berusia 70 tahun ke atas, sudah lebih. Dia dituduh memperkosa, katakanlah itu melakukan cabul dengan perempuan 6 tahun. Sampai ibadah kami waktu kemarin itu tanggal 26, dia tidak mengakui. Padahal bukti-bukti sudah lengkap. Visum dokter sudah terbukti. Keterangan orang tua, keterangan anak gadis yang 6 tahun ini pun sudah ada dalam catatan polisi. Bayangkan saudaraku, Kapolres sebelum ibadah waktu itu mengingatkan orang tua itu. Luar biasa Kapolres itu. Saya peluk dia waktu itu atas nama tahanan. Maukah kalian atas nama tahanan memeluk Kapolres saat ini? Tanda dia luar biasa kepadamu. Tanda dia mengasihi kamu. Datang dalam ibadah ini saat ini dengan dengan wakilnya dan juga pejabat-pejabat Kapolres. Tak satu pun mereka itu menolak. Mereka setuju saya peluk Kapolres itu. Karena apa? Luar biasa ditunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang tidak mengaku perbuatannya. Bolak-balik dikatakan, dosamu, hukumanmu akan lebih berat nantinya jika engkau tidak mengaku. Karena nanti dalam fakta persidangan di majelis hakimlah terbukti jika engkau bersalah lebih berat. Dan saya juga mengajarkan firman Tuhan, apabila engkau mengaku dosamu, tak satu dosa pun tidak terampuni. Tetapi jika engkau tidak mengaku dosamu, tak satu dosa pun terampuni oleh Dia. Jadi ini yang saya katakan kepadamu saudara-saudaraku di sini. Ya, ibadah kita ini adalah ibadah yang dipimpin oleh Roh. Bukan dipimpin oleh karena master teologi daripada Bapak Uda saya ini. Bukan dipimpin oleh master hukum yang saya sandang sekarang ini. Tetapi yang dipimpin atas urapan Roh Kudus, atas pimpinan Roh Tuhan kepadamu. Sehingga ibadah ini bisa terselenggara. Sehingga firman Tuhan bisa sampai kepadamu. Tetapi ingat, apa perkataan Rasul Paulus yang sering, apalagi di jemaat Ibrani. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jika engkau mendengarkan suaranya pada saat ini, jangan keraskan hatimu. Bahkan diingatnya pada saat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di kota Meriba, mengeraskan hatinya. Sehingga Musa waktu itu mau dibunuh mereka itu. Karena mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Dan sekarang ini firman Tuhan dan Dia mengingatkan kepadamu, jangan keraskan hatimu. Pada saat saudara dalam proses BAP oleh polisi, jangan pernah engkau sangkal lagi perbuatanmu. Karena apa? Sekali lagi, dunia juga memberatkan hukumanmu nanti lewat persidangan. Apalagi di mata Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa sembunyi. Ya, tidak akan pernah engkau sembunyi. Ingat, waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa langsung bersembunyi di semak-semak. Iya, itulah bodohnya manusia itu. Ke dalam tanah pun mereka sembunyi, Tuhan melihatnya. Karena Tuhan juga di dalam tanah ada. Di mana-mana Dia ada. Hai Hawa, kenapa engkau makan buah yang aku larang kau makan di tengah-tengah taman itu? Ya, Dia tahu. Lebih jauh khotbah saya ini, saya katakan apa? Manusia selalu berdadu. Ular yang engkau tempatkan di sisi kami inilah membujuk aku, sehingga aku memakannya. Hai Adam, kenapa kau makan buah terlarang yang aku perintahkan jangan makan? Perempuan yang kau berikan itu di sisiku yang bersamaku, dialah yang membujuk aku sehingga aku makan. Jadi dua hal yang saudara renungkan daripada berita ini. Pertama adalah jangan pernah sembunyi di mata Tuhan.
Di mata polisi saudara bisa sembunyi. Di mata jaksa saudara bisa sembunyi. Di mata hakim Anda bisa sembunyi. Tetapi apabila hakim tahu Anda bersembunyi, hukumanmu diperberat. Tetapi di mata Tuhan, saudara tidak akan pernah bersembunyi. Apa yang engkau lakukan, hai anakku, engkau bisa sembunyi di mata hakim, bisa sembunyi di mata jaksa, bisa sembunyi di mata polisi, bisa sembunyi di mata manusia. Namun perbuatanmu akan dicatat. Akan dicatat. Tapi satu hal saya katakan. Kalaupun demikian, belum selesai. Belum selesai. Begitu saudara hukumannya ringan oleh karena saudara berbohong, belum selesai. Saudara juga bisa diampuni dosamu kawan. Itulah luar biasanya Tuhan kita itu. Bolak-balik rencana Tuhan membasmi bangsa Israel yang keras kepala, yang murtad kepada Tuhan, tetapi berubah hatinya, dirubah perjanjiannya. Dia tidak mau membasmi habis bangsanya itu sendiri. Kalau dia membasmi semua bangsanya itu sendiri, umat pilihannya itu sendiri, maka iblis akan mempertawakan Bapa di sorga, yaitu pencipta langit dan bumi. Karena apa? Karena iblis juga tahu bahwa dia menciptakan langit dan bumi dan manusia ini, apalagi umat kesayangannya itu, penuh dengan rencana yang baik. Tetapi mengapa engkau membasmi umatmu sendiri? Sehingga Tuhan tidak mau membasmi habis bangsanya itu. Sehingga ada kesempatan bagi bangsa Israel yang berbuat dosa, termasuk saudara dan saya. Amin. Israel artinya umat pilihanku. Jadi saudara adalah, jika pilihan Tuhan, saudara dan saya adalah Israel yang sekarang ini. Memang secara kedagingan, secara darah, tidak ada hubungan darah kita kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tetapi semua umat yang percaya kepada Dia, yang adalah juru selamatnya, dialah umat pilihannya. Entah saudara beragama apa, bangsa apa, dan bahasamu apa, warna kulitmu apa, jika engkau memiliki Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu, engkaulah Israel sekarang ini. Amin. Tepuk tangan dulu buat Dia.